Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhitung kurang lebih ada 100 penonton, Kang Panji. Oke teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu musisi, dia seorang musisi, penyanyi. Hampir musisi. Udah musisi kan? Penulis juga. Apa lagi? Seorang ayah, pejuang keluarga, dan bahkan kalau saya dapat info dari teman saya Pak Adi punya infonya katanya pernah menjadi ojek online. Iya. Betul. Gimana ceritanya itu? Ya. Berapa lama? Sejak kapan gitu? 2017. 2017. 2019 atau awal. Oke. 2 tahunan berarti. Iya, 2 tahun. Awal sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Masya Allah. Sebelum menjadi musisi, apa dulu gitu? Belum jadi musisi. Saya kayaknya udah jadi musisi sejak kelas 4 SD. Oh, apa ngerti ya? Mungkin. Mulai ya. kita ini lagu. Kita lagu kelas 4 SD. Masya Allah. Tapi ya gitu apa? Suka-suka aja gitu. Suka aja. Nah, jadi dulu waktu kelas 4 SD itu kalau sekarang kan orang kenal saya kan orang yang suka musikalisasi puisi. Betul. Dulu itu saya itu musikalisasi koran, musikalisasi tenda makanan. Jadi ada tenda makanan misalnya bakso daging sapi es campur alpukat itu aku laguin. Masya Allah. Terus saya ada headline koran gitu ya. Headline koran itu misalnya judulnya Presiden Soeharto berkunjung ke desa. Nah itu tuh aku laguin sih. Tulisan-tulisan itu aku lagu. Berarti itu bisa dari mana aja ya Kang Panji? Jadi bercandaan. Makanya waktu itu ada sahabat saya itu dari Depanas Dalam tuh, Depanas Dalam Bank itu, Alga itu. Ya. Kang Panji bisa nggak musikalisasi skripsi? Skripsi. Banyak gak ngerti ya? Ya skripsi gitu satu buku gitu. Akhirnya ya pernah sih berhasil, tapi ya judul-judulnya aja gitu ya. Apa kata pengantarnya aja. Buat hanya sekedar untuk have fun aja. Fun aja, luar biasa Pak Panji. Tapi kalau saya dengar lagu yang sekarang kan selebih lagunya itu liriknya dalam banget Kang Panji. Lebih ke sama pencipta. Jujur saya saat mendengarkan lagu Kang Panji Sahri ada terasa dekat gitu dengan sama pencipta. Itu terinspirasi dari apa? Apakah ada karya puisi siapa? Kemudian ada apa? Dulu karya saya mulai begini tuh ya, mulai begini gitu, mulai ke arah-arah situ tuh sejak 2017. 2017. Jadi Berarti maaf sejak ngojek. ya sejak itu dulu baru ngojek tuh nyambi gitu. Nyambi, oke. Aku harus punya rokok, aku harus nafkahin keluargaku, dan itu yang paling mudah bisa aku lakukan itu hari itu aku lakukan. Dan ternyata bertahan lama dan aku punya banyak teman gitu di jalanan. Kalau disebut titik baliknya mungkin dari lagu-lagu saya yang sampai hari ini mungkin teman-teman banyak dengar dari 2017. Jadi tapi sebelumnya aku udah menulis lagu dari 2005 itu saya profesional jadi penulis lagu dari 2005 karena ada yang menaungi saya, publisher tuh ada yang menaungi saya itu 2005. Nah, tapi itu bikin lagu sampai 2017 terus selalu bikin lagu. Nah 2017 selama menulis lagu itu aku nggak pernah dengan gagah berani itu menuliskan kata jiwa. Sedangkan banyak lagu yang membahas lelah jiwaku, misalnya jiwaku, separuh jiwaku ya. Banyak lagu yang pakai kata jiwa. Yang saya sendiri tuh nggak bisa gagah berani itu menuliskan kata jiwa tuh nggak pede. Begitu sakralnya. Karena nggak tahu artinya apa. Apa bedanya sama ruh? Apa bedanya sama ruh? Apa bedanya sama nyawa? Apa bedanya sama raga? Raga mah jelas beda ya. Tapi apakah jiwa? Jadi makanya aku nggak pernah pakai kata ruh
kata jiwa, kata nyawa dalam lagu itu saya nggak pernah pakai. Dan begitu 2017 aku tahu tuh artinya jiwa. Oke, ini menariknya. 2015 aku paham arti maknanya jiwa. Dan untuk menghormati pengetahuan itu, jiwaku sekutu bunga, belum ada bunganya waktu itu. Tapi aku pengen menghormati pengetahuan itu tuh. Ya. Aku dapat pengetahuan, oh jiwanya etanya gitu. Oh jiwanya itu ya, bedanya sama ruh, bedanya sama nyawa, bedanya sama raga apa. Artinya mempertanggungjawabkan kita nanti tuh ternyata si jiwa itu gitu. Ada pengetahuan itu, dan untuk menghormati pengetahuan itu, aku bikinlah harus didokumentasikan ya pengetahuan itu ya, supaya orang tuh ingat wainya. Ya. Jiwaku sekutu bunga, belum ada bunganya. Belum ada bunganya. Udah bikin udah selesai tuh lagunya, cuma belum ketemu bunganya aja. Bunga naonnya gitu. Ya. Bunga mawar kah, bunga melati kah, atau bunga rafflesia gitu, nggak tahu ya. Lalu tiba-tiba masuk email, dan masuk WhatsApp, Panji, kami mau buat sinetron. Tolong buatkan original soundtracknya. Kami belum like. Oh, terus kurang teh. Kata Rima tuh si email aja, lewat email aja. Di awal saya kok gitu. Sinopsisnya dibaca, judulnya Kamboja di Hati. Oke. Kamboja di Hati. Wah halus. Oke cukup deh. Dari situlah. Jadi makanya jiwaku sekutu bunga Kamboja. Terus mereka, oke nanti kami ambil lagunya. Jiwaku sekutu bunga Kamboja. Cocok banget sama filmnya. Padahal tadi di mana aja. Si Kamboja nanti dapet ide. Padahal di rumah saya juga ada Kamboja juga, tapi nggak ada ide. Ide-idenya tuh pas masuk email sama WhatsApp itu. Iya. Gitu, jadi jujur banget ya, kawan sih. Dan terus dibikin lagunya. Saya bikin demonya, saya serahkan ke mereka. Kalau aku bilang ini penyanyinya harus ini, kalau nggak ini, si ini. Karena aku banyak kenal sama penyanyi Malaysia kan. Penyanyinya perempuan, karena aku lihat sinopsisnya, aktor utamanya perempuan. Jadi kelihatannya akan cocok kalau nyanyinya perempuan. Aku kirim demonya, aku kasih list penyanyinya. Kalau nggak penyanyinya si A, si B, si C, aku kasih 3 atau 4 gitu. Terus si PH Malaysia nanti ngomong gitu, Mas Panji, sorry, di kami perempuan tak boleh nyanyi. Haram. Suara perempuan itu aurat. Oh, dia PH yang itu yang kayak yang mazhabnya ke situ. Oke, baiklah kalau begitu penyanyinya si Anu, karena aku juga kenal banyak penyanyi laki-laki di Malaysia. Penyanyinya si iya. Aduh, Panji, tak ada masalah lagi. kami film udah naik edit, udah naik, udah gampang tinggal tayang. Rilis gitu ya. Udah kamu aja bandingin. Oke. Akhirnya kurang kalau nyanyi. Oke. Berarti Akhirnya saya nyanyi, itu kecelakaan yang luar biasa. Berarti Kang Panji sebelum terkenal sekarang di Indonesia, berarti terkenal dulu di Malaysia. Dia dari 2005. 2005 ya? 2005 ya. Aku udah bikin 10 lagu untuk band di sana. Udah 2007 ada sayang itu. Kalau dulu mah kan belum ada Spotify, belum ada apa, jadi masih 1 juta download itu aku pernah dapat prestasi itu ya. 2013 lagu terbaik. 1 juta download yang kebanyakan atau yang ini? Ringtone. Oh, dia sama ringtone sama ringback itu zaman itu. Nah, dari situ luar biasa. Ya itu ya, kalau ditanya awal-awal inspirasinya, Tuhan menitipkan apa sih sebenarnya? Tuhan menitipkan di mana? Tuhan ada dalam. Aku percaya sih Allah tuh ada apa? Ada dalam detail. Allah, makanya Allah tuh suka yang detail gitu. Kalau doa yang spesifik dong, mau apa lu? Nah, betul. Kalau Sama minta saja sekarang kalau doa spesifik, ya Allah pengen uang bisa 2M gitu. Iya betul. Kang Panji, saya baru kemarin lihat story Kang Panji gitu ya. Ternyata banyak lirik atau lagu karya Kang Panji yang pada akhirnya seseorang itu seperti hijrah itu, jadi dekat dengan Allah,
ya bagaimana perasaan kampanye gitu. Jujur kalau buat saya dari kampanye itu apa ya, memberikan pesan kebaikan. Semoga, amin. Dan kira-kira supaya bisa menjaga keistiqomahan, Nggak bisa. nggak bisa. Jaga istiqomah itu omong kosong, nggak bisa. Oke. Nggak ada yang bisa. Mau orang hafal Al-Quran, mau orang khatam, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang jaga istiqomah itu Allah aja. Kalau aja. Nggak ada orang karena dia hafal Al-Quran itu lagi istiqomah. Iya, atas izin Allah terutama ya. Atas ridho Allah, Allah yang bikin gitu. Oke. Kalau dia, kita lihat orang salih hari ini, kita lihat apa? Iya. Bahkan orang berpengetahuan, orang yang dekat dengan alim ulama, itu karena Allah yang bikin. Nggak ada orang soleh karena perbuatannya, nggak ada, karena Allah yang bikin. Jadi kalau yang ditanya-tanya, yang aku saya pengen memperkenalkan agamaku, pengen memperkenalkan Tuhan itu kepada orang di luar saya gitu. Bahkan orang termasuk orang yang mungkin seiman, mungkin sesama Islam juga gitu. Jadi kan orang Kristen nggak mungkin baca Al-Quran. Buat apa dia baca Al-Quran? Iya. Orang Hindu nggak mungkin ngapalin hadis. Buat apa dia ngapalin hadis? Jadi orang bisa lihat kan sampaikanlah walau satu ayat. Iya, betul. Kan nggak mungkin orang Kristen baca orang dangukeunnya ya. Dangukeun sia. Ieu teh ayat kursi. Yang mengutuk setan. Dengerin ini akar tauhid kita nih. Akar tauhid agama kami itu ada di Qul huwallahu ahad. Buat apa? Oke. Malah nggak bagus. Itu akan jadi musuhnya Nabi nanti. Iya. Orang-orang yang merusak orang sudah beragama. Misalnya ada orang agama Kristen nggak boleh dipaksa masuk agama Islam. Nggak boleh. Akan jadi musuhku kata Nabi. Kita malah lihatin ya. Ya. Jadi akan jadi musuh kan. Bahkan kata Nabi kalau lu nggak ngeganggu orang yang sudah beragama, engkau akan jadi musuhku nanti di akhirat. Jadi gimana supaya orang itu bisa lihat ayat yang aku sampaikan? Ya, dia dengar lagu-lagu, dia lihat perbuatanku, dia lihat sikapku, dia membaca apa yang aku lakukan, apa yang kita lakukan lah. Kita nggak mungkin maksa orang Kristen baca Al-Quran, kita nggak mungkin nyuruh orang hafalin hadis, orang di luar Islam ya. Jadi sedangkan kita punya kewajiban sampaikanlah walau satu ayat. Minimal kita baca doa mau apapun kita sudah menyampaikan satu ayat. Kita minum sambil duduk, Ya. pipis nggak berdiri, Ya, betul. makan minum sambil duduk. Jangan lupa itu Itu terus. udah kita sedang menyampaikan satu ayat, jadi nggak usah maksa-maksa orang untuk ngapalin ayat-ayat kita ya. Ya, emang nggak perlu juga memaksakan ya. Bahkan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah itu akan jadi musuhnya Nabi. Iya, betul. Nah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ini ada sebuah momen yang menurut saya pas gitu dengan kampanye. Jadi waktu saya scroll ya media sosial, ada salah satu Ustadz Hidayat ya di menjadi Islam berbicara kepada para sahabatnya. Sahabat-sahabatku, tahu nggak ada sesuatu atau seseorang saudaraku yang sangat aku rindukan gitu. Kata sahabat itu bilang, siapakah ya Rasulullah, kan bukannya aku tuh sahabat, bukan, ya aku tuh sahabat itu tapi saudaraku. Jadi siapa gitu? Jadi Rasulullah berkata, yang aku sangat rindukan itu saat aku dan sahabat-sahabat udah meninggal, tapi dia beriman kepada aku gitu. Jadi ada sesuatu yang Rasulullah tunggu gitu, yang menggunakan kita semua. Nah, ini pas ada lagu kampanye dari dulu yang menunggu yang sama Mega ya gitu. Saya dengerin gitu liriknya, tak ada tempat sesuatu menciri, terus ada
ya Robi, ya Nabi gitu kan. Itu saya mau merindingkan gitu. Kalau boleh tahu itu saat kapan itu bisa Itu. Iya. Jadi di dagu itu di dagu, aduh perumahan apa itu ya, di dagu di depan seberangnya Kanayakan itu ada Kan di seberangnya jalan menuju Kanayakan itu ada dagu, aduh perumahan apa ya. Jadi situ tuh ada musola tempat kami mengaji, tempat saya ngerti kata jiwa itu pertama kali. Kali pertama. Dan dia menunggu tuh lagu ketiga yang saya bikin di musola itu. Jadi Kamboja, ada gelap yang terang, Ya. terus habis itu Tapi rutin ke musola itu tuh Pak? tiap hari Sabtu, Tiap hari Sabtu. hari Sabtu pagi, sama dia menunggu itu lagu terakhir yang saya bikin. Berarti itu kalau di Masjid Nabi Raudhahnya Kang Panji di sana Iya. tempat menerima wahyu. Jadi sekarang udah nggak di situ lagi. Iya. Nih boleh nggak nyanyiin? Oh jangan, Aduh, saya nggak berani nyanyiin lagi. tuh pasti ya. Kayaknya harus ada waktu tertentu ya. Selalu nggak berhasil nyanyi lagu itu karena itu jadi aku suka suruh orang lain yang Ah, pantes tuh. gayanya. Mereka jadi apa ya? Malah bilang nggak pantas saya. Mungkin nanti ya, mungkin Ya. akan ada masa yang saya bisa nyanyi lagu itu. Karena banyak orang juga nanya, kenapa sih kok nggak bisa nyanyi lagu? Ya berarti dadaku nggak seluas apa. Jadi dadaku bukan nggak sekuat itu, nggak sekuat Kang Adi Hidayat, nggak sekuat Abdullah bin Masliar, nggak sekuat Ya. Abdul Somad gitu. Apa yang dibicarakan sama ulama-ulama kita hari ini kan sesuatu yang esensial, tapi mereka nggak nangis tuh waktu berkhotbah gitu. Ya. Yang nangisnya umatnya gitu. Umatnya, betul. Gitu ya. Ya. Sama aku juga bagian dari orang-orang yang sedang belajar, jadi aku nggak terlalu kuat gitu. Sedangkan yang nyampe ke aku gitu, satu hal yang bagiku ini berat sekali tapi fun gitu. Ya. Ternyata agamaku tuh fun aja dan ringan aja dan make sense gitu, masuk akal ya. Tapi begitu saat menyanyikan lagu itu, anjir kok curi wahai orang tuh nyanyi lagu itu kuat gitu. Jadi apa sih waktu bikin liriknya kayaknya Waktu itu energinya terkuras buat nangisnya justru. Iya. Nangisnya. Sama kayak lagu tanpa aku tuh, Iya. saya bikin liriknya tuh sangat mudah. Lagu tahu lagu tanpa aku? Ya. Ya. Tanpa aku tuh Favorit. tanpa aku hanya kau itu. Itu lagunya memang sederhana, 4 baris, 3 bait, dan setiap barisnya 4 baris. Lagu yang sederhana, hitungan suku katanya juga sangat konvensional, sangat biasa. Tapi lagu itu ditulis sama bikin lirik dan lagunya tuh saya tulis tuh dalam 5 menit aja, di bawah 5 menit aja. Saya berani bilang di bawah 5 menit karena nulisannya sangat mudah. Saya nulisnya sangat mudah, tidak ada hapusan sedikit pun. Ya. Energi saya untuk lagu itu hanya tanya ke guru ngaji saya, terus sama ngasih judul, itu aja. Liriknya saya bahkan nggak ngerti artinya mbak, nggak ngerti ini maksudnya naon sih, kurang tuh nulis naon ya, aing tengah ngerti tapi pas begitu saya nyanyi itu, aduh, nggak selesai saya nyanyi lagu. Waktu disambungin sama Pak Ustadznya itu masuk ke dalam surat apa? Biasa gitu kan? Enggak juga. Kalau Ustadz Iya kalau Ustadz begitu, tapi guru saya itu sangat paham saya bahwa saya orang yang tidak membaca. Beliau sangat paham saya pancing kurang baca. Jadi kekurangan saya adalah saya tidak membaca buku apapun, tidak membaca kitab apapun. Yang saya baca ya Quran aja. Quran aja juga kalau cara membaca saya sangat buruk, saya pembaca yang buruk. Saya penghafal yang buruk juga itu Al-Quran. Jadi dia paham, dia nggak menyinggung itu. Dia hanya
Dulu saya punya lagu yang saya nggak paham artinya. Ya. Bisa mohon dikritik atau ada kekurangan apa apa. Masukan apa ya? Yang dirubah sama beliau hanya satu kata aja. Kang Panji itu kata cairannya dirubah jadi kata curahan. Jadi awalnya beri aku cairan yang membukukan rindu, asalnya cairan. Waktu saya ditulisan itu cairan. Begitu konsul ke guru ganti kata cairan ya. Sudah. Itu diantara lagu-lagu yang apa yang saya malu gitu ngakunya. Ini lagu Kang Panji ya lagu saya itu dengan rasa malu karena saat itu saya asal penyanyi lagu Cepat 5 menit tuh Asal- masuk rekor murid. asal penyanyi lagu ya tahu kan Ngalir ya. ya. Oke, Om Wali, kita kedatangan penonton nih, barangkali ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan ya, 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari siapa dulu, Mangga? Silakan. Ijang, silakan. Mas Diki dulu, Mas Diki dulu. Oke, silakan. Mungkin saya masih mabuk sama pengetahuan ini ya. Jadi masih mabuk sama pengetahuan saya, kecintaan saya di perjalanan saya ini. Jadi saya akan belum pengen berhenti untuk mau di jalur yang ini. Jadi tema yang ini. Pernah juga ada yang nanya, Ji, nah lagu NTT kadinya wah gitu ya. Kayak religi. Kok lagunya ke kalau disebut kok ke Allah dulu ya gitu. Nah terus emang ada tema lain? Emang ada? Itu Nggak ada tema lain. itu Nggak ada. Dia aja kita apa? harus kita ingat. Bukan perlu ya. Itu aja yang harus kita gambarkan. Saya sepakat. Ya gimana enggak? Ya. Di kita mah kan cuma di agama kita semuanya ada dia. Mau makan ya baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa. Gimana dia nggak terlibat? Iya. Keluar kamar mandi ada doa, mau bercermin ada doa, mau bercampur dengan istri kita tuh ada doa. Bahkan saat istri kita dapat ejakulasi, suami baca doa, bayangin. Betapa kita tuh nggak boleh lepas dari dia. Jadi jadi nggak ada alasan untuk tidak menggambarkan dia, untuk tidak mengenalkan dia ke makhluk. Gitu. Gimana? Bagus ya? Bagus. Insya Allah. Zikrullah. Allah. Tapi dalam wujud yang berbeda. Ya, Gitu ya? ya karena aku mengerjakan apa yang paling mudah. Udah, betul. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin ya. Oleh siapa? Ya, saya tahunya belakangan sih ya. Saya bisa merasakannya belakangan karena yang tadi saya cerita itu saya bikin lagu itu nggak sedang pengen bikin lagu. Jadi saya tahu pemaknaan itu akhirnya saya temukan belakangan dan mungkin pemaknaannya mungkin akan berkembang sesuai dengan pengetahuan saya. Ya. Kalau ditanya itu pemaknaan dia bahkan kita pengen mencintai jalan ini pun kita minta bantuan. Kita pengen bisa sholat, bisa sedekah, ngomong kosong kalau nggak bisa. Bukan dia yang bikin gitu. Pasti kita perlu bantuan. Bahkan kalau misalnya jalan pulangnya disebut kematian, untuk mencintai kematian pun kita perlu bantuan. Ya. Allah buat aku mencintai kematian. Buat aku mencintai tangga pertama untuk bertemu dengan Luar biasa. Dia lagi. ya kan? Soalnya aku tuh kalau ngomongin tentang kematian jalan pulang gitu kan. Ya. Sementara ini jalan pulang itu bisa diartikan sebagai
Ya itu kematian itu tadi. Selain jalan pulang itu ada pemaknaan lain kan. Tapi saya mungkin bisa kalau lebih sempitkan sudutnya gitu, mencintai jalan pulang, mencintai kematian gitu. Soalnya hari ini bahkan kematian itu jadi olok-olok gitu. Pahit sih. Kalau yang orang Lihat, Sunda lihat. Mampus. Misalnya ada orang yang kebut-kebutan terus Iya. kita nyumpahin mampus. doanya orangnya. Pahit. Tahu jatuh, tuh kan pahit. Padahal nggak boleh. gitu. Jadi, siapa tahu. Iya. Dengan kematiannya dia saat sakaratul mautnya dia tobat dan tobatnya diterima. Terus kita mengolok-olok Betul. Iya. Terima kasih. selevel Fir'aun aja, waktu mau mampus di timpa air, apa yang dia bilang? Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Berarti dia saat itu sedang bertobat, Bang. Itu kita mau mengolok-olok Fir'aun. Iya. Malu kan? Karena yang ngolok hati manusia Iya, Allah. Jadi kita nggak boleh mengolok-olok kematian. Bahkan misalnya ada kadang kita suka menjudge siapa mawakna hernia dan teman bahwa dari rumah sok Mau. si eta mah lain lagi miskin, nggak punya apa-apa, soalnya dulu hidupnya rentenir, suka menyebut uang. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kita saat dia miskin, dia sedang dikosongin sama Allah, kita nggak pernah tahu. Lagi bersihin. Lagi bersih. Atau pas dia sakaratul maut, ada doa yang kamu kita nggak boleh. Nggak boleh asal ucap. Terutama tentang kematian. Ya, betul. Karena pulang atau kan pulang tuh pulang kampung ya. Pulang kampung terbaik itu ya akhirat. Karena selamanya kan lebih sana. Semoga selamat. Semoga selamat di surga Allah. Amin. Pertanyaan terakhir lagi ini ya. Boleh? Jika ada satu kesempatan buat kampanye sakti dalam hidup, pengen bertemu dengan siapa dan mau bicara, Kalau bertemu dengan pengen bertemu dengan Oh. siapa? aku pengen bisa bertemu dengan diriku sendiri. Itu mungkin. Kalau udah ada Hah? dalam versi apa nih? Bertemu diri. Jadi kalau orang yang bertemu diri itu akan sangat jadi alatnya Allah itu sangat mungkin. Jadi alatnya Allah itu sangat mungkin kalau orang-orang yang sudah bertemu diri. Bertemu diri itu tidaklah memuat alam semesta kecuali kok hambaku, kata Allah. Jadi yang makro itu sebenarnya diri kita, yang bahkan alam semesta itu nggak muat tuh sama Allah, tapi Allah bisa muat di koknya, hamba-hambanya yang mutakin. Banget dalam. Kalau misalnya kalau ditanya itu ya saya pengen bisa bertemu diri. Bahkan Rasul pun bertemu diri, bahkan sahabat-sahabat pun bertemu diri. Cita-cita mereka adalah bertemu. Kalau orang bisa kenalilah dirimu, maka kau akan kenal Tuhanmu. Gimana bisa kenal Tuhan kalau aku nggak berkenal diri? Ya. Semoga aku bisa. Setidaknya mengenali. Semoga. Kang Panji, Sama terima kasih. Terima kasih. Pak Jolan sudah silaturahmi ke rumah komunitas. Terima kasih. Semoga karya-karyanya terus bertumbuh dan banyak orang suka dan Terima kasih. Semoga banyak Tuhan- orang sayang ke Kang Ngajak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.